yang disuruh mereka ini adalah kan black alor. Saya tahu persis kok, nongkrongnya itu di rumah makan Butika, tinggalnya di tanah kosong di belakang pom bensin Abdul Wis, ya kan. Dan mereka ini mungkin terpecah dari organisasi Timur Indonesia Bersatu. Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet, polisi harus segera bertindak. Ini merusak. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dibenarkan. Tapi kalau ente udah berbuat seperti ini pelajaran buat pertama dan yang terakhir kali. Apabila ada perbuatan seperti ini lagi, jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawa Betawi yang akan bertindak dengan cara-cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, akibat ulah daripada preman-preman bayaran yang melakukan pembubaran di forum diskusi kemarin di Hotel Kemang, akhirnya mendapatkan kecaman dan peringatan daripada tokoh Betawi. Salah satunya adalah Babedul. Di sini Babedul mengecam para pembuat onar agar tidak mengulangi lagi. Dan Babedul di sini berpesan kepada pembuat onar, silahkan cari kekayaan di tanah Betawi, tapi jangan bikin onar. Karena kalau sampai bikin onar lagi, tokoh Betawi tidak akan segan-segan untuk menindaklanjuti dengan caranya sendiri. Nah, oke teman-teman semua, seperti apa videonya kita simak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babedul Lenteng Agung, asli anak Betawi, asli putra Betawi. Ane dilahirin di tanah Betawi, gede dan besar di tanah Betawi, sampai hari-hari ane di tanah Betawi, dan juga ane mewakili dari teman-teman Jawara Betawi sejabotabek ingin menyampaikan bahwa pertama, anak Betawi itu sangat toleransi, menerima dari suku manapun, dari agama apapun, kita selalu terbuka, selalu menerima. Lo datang ke tanah Betawi silakan, lo mencari kekayaan, mencari pekerjaan sampai lo tinggal di tanah Betawi, kita nggak pernah usil. Anak Betawi adalah bangsa yang nggak pernah usil, baik di kampung sendiri maupun di kampung orang. Tapi ingat, tolong jangan usil di kampung aneh, tolong jangan rusuh di kampung aneh, jangan bikin onar di kampung aneh. Karena apa? Kalau bikin onar, pihak kepolisian tidak memperlakukan atau bertindak secara hukum. Jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawara-Jawara Betawi yang akan bertindak dengan cara dan adat kami sendiri. Jujur, kami ini sangat geram, sangat sakit hati aneh. Kampung aneh digerecokin, kampung aneh dirusak seperti ini. Sementara kita berbuat nyaman-nyaman aja, menerima nyaman-nyaman aja kepada saudara-saudara kita. Lo mau dari suku mana, mau dari agama apa, kita welcome. Mau bersaudara kita terima sebagai saudara. Tapi kalau ente udah berbuat seperti ini pelajaran buat pertama dan yang terakhir kali. Apabila ada perbuatan seperti ini lagi, jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawara Betawi yang akan bertindak dengan cara-cara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Nah, oke teman-teman semua, betul ya pesan dari Babedul ini. Silahkan cari kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi jangan sesekali bikin onar di kampung orang atau di daerahnya seseorang. Nah, oke teman-teman semua, di sini Bapak Gatot Nurmantio tidak lupa juga untuk memberikan peringatan dan memberikan pesan terhadap preman-preman yang membuat onar dalam forum diskusi tanah air tersebut. Nah, oke teman-teman semua, kita simak saja videonya. Yang disuruh mereka ini adalah kan black alor. Saya tahu persis kok, nongkrongnya itu di rumah makan Butika, tinggalnya di tanah kosong di belakang pom bensin Abdul Wis, ya kan. Dan mereka ini mungkin terpecah dari organisasi Timur Indonesia Bersatu dan petir ya. Indonesia Timur itu kebanyakan Ambon sama NTT kan gitu. Mereka semua terorganisir karena mereka mencegah atau membentengi, jangan sampai jadikan alat. Dan mereka ini kelompok alor ini
mungkin karena baru datang euforia lah ya. Nah, terus melakukan hal-hal yang ya saya katakan ini kan katakan biadab lah di zaman modern seperti itu kan. Itu kan cara-cara zaman batu dahulu kala gitu kan. Masih dipakai seperti ya ini kan mereka jadi korban. Ya. Kan ada korban yang jadi pahlawan kan gitu. Ya, mereka yang sangat disayangkan. Mereka ini preman tapi masuk penjara bukan karena preman, bukan karena jagoan. Karena yang dihadapi orang-orang intelektual, ya kan, kemudian di atas 50 tahunan, ya kan, ya lawan dia cuma ketawa aja, kita lawan sama aja, kita juga seperti binatang gitu kan. Jadi ngomong gitu kan, jangan lawan kita kayak binatang juga, ya, diam saja. Itu saya benar saya bilang, ketawain saja. Nggak tahu ini cara siapa otaknya. Betul ya teman-teman. Seperti ini kan sangat memalukan. Ya kan mereka ini kan orang bayaran aja lah, kita orang suruhan lah gitu ya Pak Gatot ya sebenarnya ya. Iya Pak. Maka mereka tahu, mereka juga tahu apa yang mereka kerjakan. Iya. Yang ketika kamu jagoan, habis itu dia pergi lagi kan gitu kan, salaman-salaman, peluk-pelukan, terus pergi lagi kan gitu. Yang penting dia bilang bayaran gitu. Akhirnya kan sekarang dia kena jadi korban sendiri kan gitu. Betul. Tapi gini ya, kalau saya lihat juga dari respon publik ya Pak Gatot, meskipun yang disasar para aktivis-aktivis itu, karena kebetulan memang aktivis kami itu sampai sekarang masih bergerak terus juga, Pak Saidi dulu sekarang lagi bergerak di Pantai Indah Kapuk, dua Bapak kemarin juga belain teman-teman di Sentul yang melawan Sentul City. Mungkin dia anggap ini memang jadi jadi ganjalan buat ambisi-ambisi mereka gitu untuk menguasai Indonesia lah. Ya bagi saya semakin banyak orang yang kepanasan, orang bertindak itu merupakan kebahagiaan, berarti kita sudah pada jalan yang benar kan gitu men. Gitu ya, oke. Ya kan kita semuanya sepakat bahwa kita ini, organisasi kita ini ada meluruskan akibat bangsa. Ya namanya aja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia namanya ya Pak ya. Kita tidak berpolitik praktis, ya kan. Siapa yang melaksanakan politik praktis, ya mengundurkan diri. Ya. Sekarang sudah selesai pilpres, itu yang bergabung lagi kan gitu. Kumpul lagi, semuanya kumpul lagi seperti biasa lagi. Yang penting jangan ikut politik praktis apapun alasannya. Kan saya pernah ngomong. Ya. Kalau kita bawa kami ke politik praktis, pasti itu bayaran. Ya. Kan pasti bayaran. Ini saya nyampaikan 6 bulan yang lalu. Ya. Jadi jangan bawa kami, saya bilang. Pak perorangan, oke sepakat semuanya. Bagi yang akan politik praktis mengundurkan diri sementara. Ya sekarang sudah selesai ya kembali lagi lah. Otomatis. Ya. Prof. Din Sabdudin mendirikan partai tidak aktif. Sekarang aktif lagi ya. Memang sudah selesai gitu. Iya. Karena ini kita rumah kita bersama gitu. Dan kita semuanya orang-orang yang sudah final gitu. Nggak cari apa-apa. Hanya bagaimana bantu anak cucu kita gitu Pak. Yang beruntung ya terkenal di mana-mana. Salah, makanya itu salah. Ya mereka itu melakukan itu mencari sasarannya salah gitu dan tindakannya juga salah. Ya tindakannya salah gitu kan. Ya. Nggak tadinya kan maksudnya mendowngrade, termasuk mendowngrade juga teman-teman Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang bawa Bapak yang hadir juga di acara itu kan begitu. Ya tidak mungkin lah mendowngrade itu dibuktikan di penjara malah ketawa-ketawa gitu. Ya. Ketawa-ketawa keluar dari penjara bukannya tekor malah ninggalin gitu. Itu 3 orang itu keluar dari itu ninggalin uang 100 jutaan loh itu. Oh, di penjaranya itu. Oh, oke. Iya. Oke gitu. Substansial tidaknya demokrasi. Jadi demokrasi kalau sekedar 5 tahunan itu formalistik prosedural. Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Pertama, kita harus membuka ruang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of expression, kebebasan freedom of association, asal ya kan tidak menyebar kebencian dan permusuhan, maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi. Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan nggak bisa dihalangi. Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebagai pelaku demokrasi, apalagi Bapak Ibu mewakili rakyat melalui Partai Nasdem, ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik. Ini jangan diabaikan, karena inilah yang akan menentukan public policy making in 5 years, selama sepanjang 5 tahun. Selesai, sudah di TPS, dah bukan dilupakan, tapi itu sudah selesai. Tapi urusan kita ini bagaimana mengelola suara publik. Deliberasi di ruang publik harus terbuka,
Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet. Nah, betul. Tidak beradab. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dibenarkan. Kita harus mengawal ruang publik kita ini beraneka pendapat. Biar aja banyak pendapat, ya kan? Cuma tentu pada waktunya itu kita juga harus membimbing peradaban bangsa kita ini menjadi semakin bermutu. Teknik memberi misalnya kritik itu juga ada adabnya. Kita mengkritik idenya, bukan hidungnya, bukan rambutnya, bukan warna kulitnya. Itu cara kritik yang tidak beradab. Jadi demokrasi kita, saudara-saudara, the third largest democracy in the world. Demokrasi terbesar ketiga dari segi jumlah penduduk dan juga dari segi jumlah pemilih, ya kan? Bahkan kalau pilpres, presiden yang paling banyak dipilih dalam sejarah, nomor 1 ini Prabowo, 69 juta. Nomor 1. Nomor 2 Jokowi. Nomor 3 baru Joe Biden. Jauh jaraknya jumlah pemilihnya. Nomor 4 di dunia SBY. Berarti 3 presiden di seluruh dunia yang paling tinggi jumlah pemilihnya. Nah, oke teman-teman semua, betul ya, negara kita ini adalah negara demokrasi. Jadi kalau tidak sependapat maka harus melakukan tindakan secara beradab, jangan malah bikin onar. Nah, oke teman-teman semua, kita lanjut saja bagaimana tanggapan Bung Refli Harun tentang pembubaran atau terhadap preman-preman bayaran tersebut. Kita lanjut saja ke videonya. Kalau kita pakai statement panggung depan sih ya begitu, Pak. Tetapi yang saya tahu dari panitianya, mereka sudah tanya, Pak Gatot datang apa enggak, si ini datang apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak ngerti, nggak tahu acara apa, bohong sekali, ya kan? Ngapain ke sekelompok preman itu tiba-tiba peduli benar dengan acara silaturahmi tokoh dan aktivis kebangsaan? Apa hubungannya sama mereka? Maksud saya udahlah, ya kan? Kita ini jangan hanya panggung depannya, panggung belakangnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pelaku paling tidak sudah ditangkap. Walaupun kalau kita bicara prosedur penanganan tindak pidana, ini kan bukan delik aduan dan itu tertangkap tangan melakukan penganiayaan dan perusakan. Padahal polisi di depan situ kan. Nah ini menurut saya Kompolnas harus tegas sebagai pengawas polisi kan begitu. Nah yang kedua adalah ya kalau memang mau lebih lanjut, ya permasalahkan siapa mastermind-nya. Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan kemudian hanya bertindak karena mereka nggak suka si A, si B, si C. Kan kita tahu ini kan kelompok-kelompok yang maaf kata bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja. Dan forum itu kan nggak ada tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka, ya. Apalagi kalau mereka mengatakan misalnya artinya tuntutan dari Pak Refli adalah untuk bisa mengungkap mastermind ya Pak Refli. Ya. Cinta tanah air kok bisa merusak, bisa mengintimidasi, bisa. Kalau cinta tanah air itu ya jaga demokrasi, ya, kemudian toleransi dengan perbedaan pendapat. Ini kok cinta tanah air malah merusak demokrasi, bagaimana itu? Oke teman-teman semua, itulah video kritikan dan juga video peringatan daripada tokoh Betawi untuk preman-preman bayaran tersebut. Jangan sampai mengulangi kembali di kemudian hari, karena kalau sampai mengulangi kembali, para tokoh Betawi tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan dengan caranya sendiri. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.